Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairiyah Dwi Safitri, Prodi Hukum Keluarga atau Ahwalus Sosiah, Universitas Nurul Jadid Probolinggo. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Setiap sesuatu pasti memiliki sejarah, begitu juga dengan Pancasila. Pancasila sebelum kemerdekaan atau pra-kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 29 Mei 1945, Dr. Rajiman Widyo Diningrat dan Ketua Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan atau yang biasa disebut dengan BPUPKI meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama dimulai dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo dan Insinyur Soekarno mengemukakan beberapa dasar negara, yakni Muhammad Yamin mengemukakan 5 dasar negara: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Sementara Profesor Dr. Supomo cukup dengan 3 dasar negara, yakni teori negara perseorangan atau bisa disebut individualis, paham negara kelas, dan paham negara integralistik. Sementara Insinyur Soekarno memilih 5 dasar negara, yakni nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang Maha Esa atau berkebudayaan. Selain 5 sila ini, Insinyur Soekarno juga menawarkan kemungkinan lain sekiranya ada yang tidak menyukai bilangan 5, seperti Trisila dan Ekasila. Namun, di antara semua usulan negara tersebut, Pancasila lahir sebagai pemenang pada tanggal 1 Juni 1945. Sempat terjadi perdebatan sengit saat sidang BPUPKI pertama dilaksanakan yang melahirkan kesepakatan Piagam Jakarta yang berisi 7 kata, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-peluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Pancasila mendekati kepada era kemerdekaan. Pada awal dekade, muncul inisiatif dari sejumlah tokoh yang hendak melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila. Saat itu muncul perbedaan perspektif yang dikelompokkan dalam 2 kubu. Kubu pertama, beberapa tokoh berusaha menempatkan Pancasila lebih dari sekedar kompromi politik atau kontrak sosial. Sementara kubu kedua, mereka menempatkan Pancasila sebagai sebuah kompromi politik. Pancasila pada saat itu benar-benar merupakan kompromi politik di antara golongan nasionalis netral agama dan nasionalis Islam mengenai dasar negara. Kemudian Pancasila era Orde Lama. Terdapat 2 pandangan besar terhadap dasar negara yang mempengaruhi munculnya dekret presiden, yakni kelompok pertama merupakan kelompok yang memenuhi anjuran presiden atau pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Sedangkan pihak lainnya menyetujui kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanpa cadangan, artinya dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Namun kedua usulan tersebut tidak mencapai quorum keputusan sidang konstituante. Sosialisasi terhadap paham Pancasila yang konklusif menjadi prelude penting bagi upaya selanjutnya. Pancasila dijadikan ideologi negara yang tampil hegemonik. Tersebut tercapai ketika Insinyur Soekarno memberi tafsir Pancasila sebagai satu kesatuan paham dalam doktrin Manipol atau Ustek. Pancasila era Orde Baru. Setelah lengsernya Insinyur Soekarno sebagai presiden, Jenderal Soeharto selaku presiden kedua memegang kendali penuh atas negara. Dengan berpindahnya kursi kepresidenan tersebut, arah pemahaman terhadap Pancasila pun mulai diperbaiki. Pada tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara, yakni 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada Pancasila era reformasi, Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik.
Saat Orde Baru tumbang, muncul fobia terhadap Pancasila. Dasar negara itu untuk sementara waktu seolah dilupakan karena hampir selalu identik dengan rezim Orde Baru. Semakin memudahnya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara membuat khawatir berbagai lapisan elemen masyarakat. Oleh sebab itu, sekitar tahun 2004, Azyu Mardi Azra menggagas perlunya rejuvenasi Pancasila sebagai faktor integratif dan salah satu fundament identitas nasional. Seruan Azyu Mardi Azra direspon sejumlah kalangan. Diskursus tentang Pancasila kembali menghangat dan meluas usai simposium peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan FISIP UI pada tanggal 31 Mei 2006. Sekretariat Wapres Republik Indonesia melakukan diskusi-diskusi untuk merevitalisasi sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Tahun 2009, Dirjen Dikti juga membentuk tim pengkajian pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Beberapa perguruan tinggi pun telah menyelenggarakan kegiatan sejenis. Lebih dari itu, MPR RI melakukan kegiatan sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dikenal dengan sebutan 4 pilar kebangsaan, yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu hal itu belum cukup. Pancasila dalam kedudukannya sebagai pandangan hidup bangsa perlu dihayati dan diamalkan oleh seluruh komponen bangsa. Karena itu, kita perlu dan penting untuk selalu melestarikan serta mengamalkan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.